Baik, di sini saya Vina Amnatuz Zahra dari Prodi PAI semester 4 akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari pengelolaan kelas. Dari beberapa pendapatnya para ahli yang mengungkapkan tentang definisi atau pengertian dari pengelolaan kelas, dapat disimpulkan bahwa definisi dari pengelolaan kelas ialah keterampilan seorang guru untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang optimal dan mengembalikan kepada kondisi yang optimal ketika terjadi gangguan saat belajar mengajar berlangsung. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ialah kegiatan-kegiatan yang menciptakan atau mempertahankan kondisi-kondisi yang terjadi saat belajar mengajar. Yang termasuk dalam pengertian ini ialah pemberian hadiah bagi anak didik yang tepat waktu saat penyelesaian tugas. Kemudian pemberhentian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan pada perhatian kelas dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Suryati Ningsih dari Prodi PAI semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas yang pertama yaitu membina dan membimbing siswa sesuai latar belakang ekonomi, sosial, budaya, serta sifat individunya. Nah, maksudnya di sini yaitu setiap murid dalam kelas pasti berbeda latar belakangnya. Ada yang dari keluarga miskin, ada yang dari keluarga kaya, dan ada yang dari keluarga pas-pasan. Nah, kita sebagai guru tidak boleh membedakan mana murid yang kaya, murid yang miskin, dan murid yang pas-pasan. Jadi kita harus menyamakan semua murid supaya murid lebih betah di kelas. Nah, yang kedua yaitu membantu siswa belajar dan bekerja dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Maksudnya, semua siswa mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengembangkan kelebihan yang dimiliki murid dan juga harus membuat murid bisa mencintai kekurangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu menetapkan suasana sosial yang baik dalam kelas, membuat siswa merasa nyaman di kelas dengan cara yaitu yang sudah saya sampaikan tadi, murid berbeda latar belakangnya. Nah, kita sebagai guru tidak boleh menganggap anak itu sebagai anak emas dan anak itu sebagai anak yang dipojokkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu para siswa agar dapat bekerja dengan tertib. Maksudnya, guru membantu siswa-siswa supaya tidak berlebihan. Siswa tidak boleh berlebihan, terlalu ramai dan juga tidak boleh berlebihan yang terlalu pendiam sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yaitu guru memilih materi dan menetapkan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, memilih strategi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu memilih metode pembelajaran. Nah, selanjutnya guru memilih media pembelajaran yang akan digunakan untuk materi tersebut, dan yang terakhir yaitu memilih sistem penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Nah, di sini guru melihat kembali hal yang sudah disampaikan, melihat mengamati apakah materi tersebut sudah cocok untuk disampaikan kepada anak didiknya. Selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Nah, di sini guru melihat kembali hal yang sudah disampaikan, melihat mengamati apakah materi tersebut sudah cocok untuk disampaikan kepada anak didiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi pengarahan, yaitu guru menciptakan suasana kelas yang sehat, dinamis, dan supaya siswa betah di dalam kelas dari awal hingga akhir pelajaran. Nah, di sini guru harus mempunyai kreativitas untuk membuat murid supaya lebih betah di kelas dan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian. Fungsi pengendalian yaitu guru mengoreksi diri apakah sudah materi yang disampaikan sudah bisa diterima oleh siswa. Nah, bagaimana guru mengoreksi diri sendiri? Dengan cara
sistem tanya jawab, yaitu guru menanyakan kepada siswa. Apabila siswa sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka guru tersebut sudah berhasil membuat murid tersebut paham dengan materi yang disampaikan. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmah, saya dari Prodi PAI semester 4. Saya belajar di Institut Agama Islam Fakih Asy'ari Sumbersari Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan pengelolaan kelas bisa dilakukan dengan adanya keharmonisan antara hubungan guru dengan peserta didik. Dengan lahirnya interaksi yang optimal, tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka agar pengelolaan kelas dalam pembelajarannya itu dapat efektif. Di sini ada 7 pendekatan-pendekatan. Pertama, ada pendekatan kekuasaan, 2 pendekatan ancaman, 3 pendekatan kebebasan, 4 pendekatan resep, 5 pendekatan perubahan tingkah laku, 6 pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, 7 pendekatan proses kelompok. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama ada pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip di sini terbagi menjadi 6. Yawas dengan cara dengan antusias. Suasana ini sangat dididik guru dengan prinsip belajar demi ajar kurang. Dan yang kedua ini tantangan. Tantangan ini diberikan kepada diikuti, harus diikuti dan digunakan kata-kata atau dengan menggunakan tindakan dalam bentuk aturan itu cara mendekati siswa adalah bervariasi. Pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman dengan menggunakan variasi seperti coba menggunakan alat apa dengan memberikan itu bagi memberikan yang investigasi rumusan tingkah laku dengan variasi tidak bisa seringnya yang kelima peningkatan hal-hal yang positif pada peserta didik. Yang ketiga pendekatan kebebasan ada yang positif di sini yang keenam penanaman disiplin diri dasarnya belajar sesuai disiplin kelas menjadi tujuan dengan pengelolaan kelas.